Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Gita Syahrini Surajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Rendi Aridayandi SMH. Yang ketiga ada bela paksa. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, yaitu disebut dengan alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang pertama, ada perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangkaian yang sekoyong-koyong atau menandakan dan seketika itu juga. Yang ketiga, ada pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitif, yaitu yang pertama ada diri sendiri atau orang lain, yang kedua ada kehormatan kesusilaan dari sendiri atau orang lain, yang ketiga ada harta benda sendiri atau orang lain. Kemudian ada bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlakukan dapat terjadi karena alat yang dipergunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih untuk pembelaan. Nowhere excess harus dilakukan dalam hal yang adanya guncangan jiwa yang hebat. Misalnya perasaan takut, khawatir, bingung, perasaan marah yang besar. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga dengan Wetterlich worship yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga ada wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, ada perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintahan jabatan disebut juga dengan amlech bevel, yang dibedakan dalam yang pertama melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP, yang kedua melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatan dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila yang pertama ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk ke dalam lingkungan kewenangan jabatan. Kemudian ada alasan penghapus di luar undang-undang, terdiri dari yang pertama diatur dalam jurisprudensi, yaitu yang pertama fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, contohnya aris dokter hewan. Yang kedua ada tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dengan menggunakan alasan pembenar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum disiplin, yang kedua ada persetujuan izin dari orang yang dirugikan, yang ketiga ada dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.